Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita bersyukur pada kesempatan ini dapat berjumpa kembali anak didik sekalian untuk melanjutkan ataupun memulai semester baru ya, tahun ajaran baru di pelajaran kita. Pada kesempatan ini berapa orang yang hadir yang tatap muka? 13 orang ya, hadir semua. Yang offline ada yang nggak hadir ya. Baik. Absennya udah di absen? Belum. Absennya dari mana tadi? Dari situ. Coba di absen ya, dikirim apa namanya, coba kayak mana? Enggak setiap mata pelajaran? Enggak ya, oke. Hari ini aja. Ya, per hari berarti apanya? Baik. Pada kesempatan ini kita satu les ya, satu les mata pelajaran. Jadi waktunya 25 menit. Kita agendakan yang pertama yaitu pengenalan ya, pengenalan siswa. Baru yang kedua yaitu pengenalan kepada antum metode pembelajaran kita pada tahun ini ya. Metode pembelajarannya. Baru yang kedua metode penilaian khusus di pelajaran matematika ya. Kita sampai jam 19. Oke. Yang pertama kita pengenalan dulu ya, karena ini kan pertemuan pertama kan, secara luring ya. Bagi yang luring diharapkan pertama untuk memperkenalkan diri mulai dari antum. Diperkenalkan nama, alamat ya, nama dan alamatnya. Kenalkan, nama saya Imam Malik, alamat Jalan 21 Di mana? Jalan 21 Makarim. Oh, baru antum. Kenalkan, nama saya Makarim Bayhaqi. Makarim Bayhaqi. Tebing Tinggi ya. Tinggal di mana sekarang? Di Tambangan. Di mana? Tambangan. Oh. Ya. Kalau di Medan tinggal di mana? Di Tuntungan. Ya. Udah. Saya Farid Mardiansa. Di Warni, Warna. Di Langsa. Di Medan antum apa pondok? Pondok ya. Baru lanjut. Saya tinggal di Jalan Ring Road ya. Baik, antum. Di mana? Pasar 2 ya. Antum. Baik. Juga nyumpah ya. Antum. Ya. Siapa namanya aku? Reza. Oh, Firdatullah. Ya. Di Kawarni ya. Pak Marindal. Anak pun tinggal di Marindal juga ya. Di Jalan Roso. Apa? Iya, Jalan Roso Marindal. Gang Poni. Bismillah. Ya, dekat situ. Ya. Yang terakhir
Siapa? Coba dikuatkan suaranya. Oh, Rocky, ya. Baik, anak didik sekalian, bukunya udah dibagikan? Udah diambil belum ya? Nanti kan bisa diambil ya. Hari ini jadwal apa? Enggak, orang tua atau Apanya? buku atau kami aja komen. Oh, bisa ditanya ke kantor aja nanti ya. Baik, buku kita, ya buku kita yang akan kita pelajari yaitu buku dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang akan dibagikan kepada antum. Jadi jika kita lihat di buku kita, ya, jadi ada 5 bab ya. Jika kita ingin mengikuti standar nasional ya, yang antum harus pelajari ya, maka harus kita dijadwalkan di dalam satu semester ini mempelajari 5 bab. Ya, yang pertama yaitu pola bilangan, koordinat kartesius, baru yang ketiga relasi dan fungsi, yang keempat persamaan garis lurus, baru yang kelima sistem persamaan linear 2 variabel ya. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang ya, kita masuk berapa kali? 2 kali ya? 3 les kan? 3 les, 2 kali pertemuan ya. Jadi kalau kemarin, kalau secara luring, secara normal dulu, abang-abang kelas antum, metode pembelajaran yang Ustadz sampaikan yaitu dengan kita mempelajari seluruh isi buku ya, yang ada di sekolah kita, yang kita gunakan dari Menteri Pendidikan ya. Kemudian dalam kondisi daring yang kemarin seperti yang antum lihat, kebanyakan yang kita pelajari yaitu rangkumannya kan, rangkuman materi dari pelajaran. Itu kemarin 30 menit ya, 1 kali 30 menit. Jadi dalam kondisi kita sekarang ini 25 menit kali 3, maka akan kita buatkan tetap rangkumannya, rangkuman pembelajaran. Kemudian nanti jika ada waktu yang masih tersisa, kita tambah-tambah yang ada dari buku ya. Jadi untuk pertengahan semester 1 ini ya, pertengahan semester 1, seperti yang antum lihat di apa namanya, kalender pendidikan yang dibagi di grup, yaitu ada 7 pertemuan ya, 7 minggu, bukan 7 pertemuan, yaitu 7 minggu ya, 7 minggu sebelum ujian praktek ya. Artinya 7 minggu pelajaran yang aktif belajar ya. Jadi di 7 minggu itu kita rencanakan untuk karena 5 bab ya, kita sampai ke relasi dan fungsi ya, sampai relasi dan fungsi seperti itu. Jadi metode pembelajarannya tetap akan Ustaz sampaikan rangkumannya, rangkuman pembelajaran. Kemudian contoh soal ya, contoh soal baru latihan ya. Jadi tiap minggu akan kita buat insyaallah latihan ya, tiap minggu. Mungkin pokoknya setiap minggu minimal sekali latihan ya. Kalau abang-abang kelas antum dulu, Ustadz buat target ya, target mengerjakan latihannya ya. Dulu kalau dalam 1 semester itu 10 kali mengerjakan latihan benar, maka nilainya wajib minimal 75, walaupun dia nggak ikut ujian lagi ya. Kalau itu dulu tatap muka ya,
dengan waktu yang panjang ya. Tapi kalau sekarang itu dalam satu semester ya. Tapi kalau sekarang, kondisi sekarang ini Ustadz buat ya, minimal antum mengumpul semua latihan setiap latihan antum kumpul, nilai antum minimal 75 ya, walaupun antum gak ikut ujian ya. Ujian hanya menambah nilai antum aja ya, seperti itu. Jadi penilaian Ustadz dalam pelajaran dalam tahun ajaran ini yaitu paling utama keaktifan antum sehari-hari ya, baik yang luring maupun yang daring ya. Antum mengumpul semua latihan ya, setiap latihan antum kerjakan, antum kumpul, walaupun mungkin masih ada kesalahan ya, akan seperti yang tadi ya. Kemudian kan ada 7 pertemuan ya, 7 pertemuan paling banyak, berarti kalau sekali seminggu latihan berarti 7 kali ya kan, 7 kali latihan ya, minimal 3 kali ya, 3 kali antum menjawab betul ya 100 latihannya, itu antum dapat nilai KKM ya di PTS. Jadi di dalam pembelajaran daring dan luring ini kita buat targetnya lebih sedikit ya. Jadi tujuannya, kenapa tujuan kita bikin target itu, agar antum dapat aktif ya dalam pelajaran sehari-hari ya. Penilaiannya itu paling utama di sehari-hari, yaitu yang pertama di latihannya ya, di latihannya, baru yang kedua keaktifan saat belajar ya. Antum nanya pelajarannya yang mana yang belum ngerti, ataupun antum menjawab saat ditanya ya, seperti itu. Afwan ya, karena waktu kita cuma 1 les, jadi biar kita sampaikan gimana metode pembelajaran kita, jadi anak langsung sampaikan ya. 15 ya. Baru apa lagi? Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada ya. Kenapa? Ke toilet? Tafadhol. Tadi nggak ada istirahat ya di sini ya? Ya, karena dilarang kan, udah apanya namanya, pakai mic ya, biar ya ada. Baru yang kedua, jadi itu ya, diharapkan antum dalam kondisi pembelajaran kita saat ini ya dapat beradaptasi ya. Jadi antum, ana pun ya harus siap memang dalam kondisi sekarang ini untuk belajar ya terhadap perubahan yang terjadi ya, seperti itu ya. Ana pernah ingat ya, saat ana SMP dulu pernah mendapatkan piagam ya sekali. Jadi ana ingat nasihat di piagam itu, jadilah siswa yang terbuka akan perubahan katanya. Itu 15 tahun yang lalu saat ana SMP ya kan. Ana lihat nasihat itu cocok sekali ya dalam kondisi sekarang ini, kondisi kita yang hari-hari yang kita lalui tidak tentu ya kondisinya gimana ya kan. Kedepan pun mungkin bisa jadi kita kembali luring ya kan, seperti itu ya. Jadi kita sebagai muslim ya kan, selain dari harus terbuka terhadap perubahan tadi, dapat beradaptasi terhadap perubahan, kita menggunakan segala nikmat ya yang Allah beri kepada kita, baik nikmat waktu, nikmat kesehatan ya kan,
dari nikmat teknologi ya untuk kebaikan kita, ya kebaikan agama kita, kebaikan dunia kita, ya kan. Jangan jadi ya nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat teknologi, ya malah menjadikan berdampak buruk bagi dunia kita, terlebih-lebih akhirat kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jadi mungkin metode latihannya nanti, kalau dulu kakak kelas antum ya, anak bikin latihan baru dikerjakan, kumpul langsung ke depan, langsung anak koreksi. Karena kita kan nggak ada PR ya, antum di rumah difokuskan untuk tahfiz ya kan, murajaah tahfiz, menambah hafalan. Jadi pelajaran tidak ada PR. Jadi langsung, kalau dulu langsung anak periksa di ruangan. Kalau masih salah langsung anak kembaliin biar diperbaiki lagi. Nilai 100 baru dikumpul, ya kan? Ataupun di punten. Kalau ini karena kondisi waktu kita seperti ini, ya, maka latihan setiap minggunya, ya mungkin cuma 1 atau 2 nanti latihannya. Jadi ditulis mungkin di selembar kertas, ya. Jadi benar atau tidak benar, mungkin minggu depannya lagi kita bahas. Seperti itu ya, tidak cukup waktunya untuk langsung kita koreksi ya, seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya. Targetnya yaitu yang pertama, antum mengumpul setiap latihan, semua latihan ya. Setiap latihan antum kumpul, baik yang daring ataupun luring ya. Baru yang kedua minimal 3 kali ya, 3 kali. Anak buat cuma 3 kali aja ya. Antum bisa benar jawabannya, nilai antum 75, berapapun nilai ujian PTS antum nanti ya. Antum anak mau lihat keaktifan antum dalam sehari-hari ya, paling utama ya, seperti itu. Udah ada yang mau ditanya terkait pembelajaran kita di minggu itu satu soal, maksudnya 7 soal? Enggak, setiap minggu kita usahakan ada latihan ya, karena pembelajaran matematika ini apapun ceritanya ya, antum tidak bisa cukup di mendengarkan materi ya. Pada saat antum mendengarkan materi sudah mengerti, tetapi saat bertemu dengan soal nanti, kalau tidak sering dilatih yang mengerjakan latihan, maka bisa saja antum tetap tidak mengerti ya pelajarannya ya. Karena matematika itu pemahamannya itu dengan banyak mengerjakan latihan ya, seperti itu. Jadi setiap minggu kita usahakan sekali latihan ya, sekali latihan. Jadi mungkin misalkan hari ini kita materi singkat rangkuman, baru minggu depan kita bikin latihan, seperti itu ya. Udah ada pertanyaan lagi? Ya, 30. Jadi terutama bagi antum yang kurang aktif dulu ya di kelas 7, karena mengingat pelajaran matematika itu ya kan berhubungan
dari pelajaran yang kelas 7 dengan pelajaran yang kelas 8. Seperti itu, misalkan di kelas 7 belajar tentang persamaan linear satu variabel, ya. Jadi di kelas 8 kita akan belajar nanti persamaan linear dua variabel, ya. Jadi bagi antum yang kurang aktif dulu di kelas 7, diharapkan di kelas 8 ini lebih aktif, lebih banyak bertanya, ya. Baik yang luring, ya, maupun yang daring, ya. Karena pelajaran kita berhubungan, ya. Sampai pelajaran matematika ini, pelajaran kelas 7, pelajaran aljabar misalkan, antum akan pelajaran nanti sampai ke SMA, ya, berguna sampai ke SMA, ya. Jadi di SMP ini, di pelajaran apapun itu, pelajaran matematika, pelajaran agama, ya kan, pelajaran yang lain di sini antum belajar dasarnya, ya. Jadi di SMP ini antum harus lebih giat belajarnya, ya kan. Karena kalau dasar dari pelajaran itu kita belum paham, nantinya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya akan mengalami kesulitan, ya. Jadi kalau dasarnya udah paham, yang lain tinggal lebih mudah, insyaallah, ya. Sama seperti pelajaran bahasa Arab, ya. Ana alhamdulillah belajar juga, ya, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Di awal-awalnya itu memang sulit sekali, ya. Di dasar-dasar pelajarannya sulit kali kita menangkap pelajaran bahasa Arab itu, sama juga seperti matematika, ya, di awal-awalnya. Jadi di awal-awalnya harus memang lebih bersemangat, ya. Nantinya kedepannya kalau udah dapat dasar dari pelajaran itu, udah mulai mengerti, maka kedepannya akan lebih mudah memahaminya, ya. Jadi di SMP ini, ya, antum apalagi dalam kondisi remaja pertumbuhan, ya kan, mungkin mengarah ke lebih bersemangat, ya kan. Badannya jangan diarahkan ke yang bandelnya, ya, diarahkan ke semangat ke pelajarannya, ya. Karena memang seperti yang tadi di SMP ini antum belajar dasar dari ilmu, ya, baik di pelajaran apapun itu, ya, di pelajaran umum maupun pelajaran agama, ya. Seperti itu. Baik, karena ada lagi pertanyaan, karena waktu kita sudah habis, ya. Ana juga mau masuk lagi di kelas 7. Jadi semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.